Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Haris. Kita lanjut lagi ke materi ibadah kita yang kemarin membahas zakat. Hari ini masih temanya dengan zakat. Kita bahas jenis-jenis zakat. Oke, zakat secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hari ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah atau dikenal juga dengan zakat fitri, disebut juga dengan zakat jiwa. Maksudnya zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerima. Jadi kenapa kok disebut juga dengan zakat jiwa? Ini tujuannya nanti berkaitan dengan tujuan dari zakat fitrah. Jadi nanti zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Terus kenapa disebut zakat jiwa? Ini kaitannya dengan tujuan dari zakat fitrah. Lanjut. Tujuan dari zakat fitrah atau zakat fitri yang pertama adalah membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani. Yang kedua, memperbaiki puasa Ramadan dari perbuatan tercela yang dilakukan selama berpuasa. Nah, di sini yang dimaksud dari kotoran rohani ataupun perbuatan tercela adalah contohnya seperti berkata kotor, menggunjing, berbohong, mengumpat, atau bahkan kamu mengejek teman kalian. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang akan mengotori rohani serta akan membuat puasa kalian itu kurang sempurna, sehingga perlu dibersihkan atau diperbaiki dengan berzakat fitrah. Lanjut. Lah terus kapan kita berzakat fitrah dan kapan waktu utamanya? Lah zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap orang Islam. Jadi baik perempuan maupun laki-laki kalau mengaku Islam wajib hukumnya membayar zakat fitrah. Lah zakat fitrah ini mulai dibayarkan itu ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Berarti ketika kalian sudah melaksanakan puasa masuk bulan Ramadan, itu sudah diperbolehkan untuk berzakat. Namun ada waktu keutamaannya. Lah, waktu keutamaannya adalah pada akhir bulan Ramadan. Berarti ketika kalian puasa terakhir sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu adalah waktu utamanya. Jika kita tahu waktu utamanya, maka lebih baik itu dibayarkan saat tadi akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan ini harus sudah terbagikan kepada yang berhak. Sampai sini paham? Nah terus gimana Bu kalau seandainya sudah terlanjur kita puasa terakhir, terus kita sudah mau melaksanakan sholat Idul Fitri, terus kita bayar zakat, itu boleh atau enggak? Boleh. Itu masih dianggap sebagai zakat fitrah asal sholat Idul Fitrinya belum dilaksanakan dan itu sudah dibagikan kepada yang berhak. Namun jika kalian membayarkannya terlewat, sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, baru zakat itu kalian bagikan kepada si penerimanya, maka zakat itu sudah tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Terus dianggap sebagai apa? Itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Oke, berarti ketika kok tahun ini kalian melaksanakan niat kalian berzakat fitrah, namun kalian membagikannya kepada sang penerimanya setelah sholat Idul Fitri, maka kalian tahun ini tidak berzakat fitrah, tapi kalian hanya bersedekah biasa. Paham? Bu Haris harap kalian paham. Lanjut. Kalau waktu utamanya kalian sudah mengetahui, terus bagaimana ketentuan zakat fitrahnya, kita bayarnya pakai apa? Lah,
Ketentuan zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai daerah tempat tinggalnya. Misalnya bisa beras, bisa gandum, jagung, sagu, dan lain-lainnya. Yang jelas berupa makanan pokok. Kalau di zaman Rasulullah, karena di daerah Mekah, di daerah Madinah itu umumnya adalah bahan makanan pokoknya adalah gandum, maka mereka berzakat fitrah dengan gandum. Tapi kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka orang Indonesia rata-rata akan membayar zakat fitrah berupa beras. Lah terus ketentuannya berapa? Ketentuannya sejumlah 1 syok. 1 syok itu setara dengan 2,5 kilo. Jadi jika kalian berzakat menggunakan beras, maka kalian harus menimbang beras sebanyak 2,5 kilo itu untuk 1 jiwa. Berarti 1 orang zakat fitrahnya adalah 2,5 kilo. Terus kalau di rumah, Bu, saya punya papa, saya punya mama, saya punya adik, berarti di rumahnya itu ada berapa orang? Ada 4. Papa, mama, kamu, dan adik kamu. 4 orang. Maka nanti siapa yang membayar zakat? Kepala keluarga kalian, yaitu papa kalian. Papa kalian akan mengeluarkan 2,5 kilo beras kali 4 jiwa, berarti 10 kilo beras. Paham? Bu, kalau hanya punya 1 anak, aku enggak punya adik, berarti papa kalian mengeluarkan berapa? 2,5 kilo kali 3 jiwa, papa, mama, dan kamu, karena tidak punya adik. Berarti berapa kilo? 3 kali 2,5 kilo berarti 7,5 kilo. Itu nanti dibayarkan dan diberikannya lebih utamanya kepada si fakir dan si miskin. Bu, tapi kok kadang, nah ada satu pertanyaan, Bu, tapi kadang kok ada yang membayar zakat pakai uang, boleh enggak? Boleh. Itu pakai uang dengan ketentuan kita nanti dibayarkan kepada amil zakat. Kepada amil zakat itu nanti uangnya oleh sang amil akan dirupakan dalam bentuk makanan pokok, berarti dirupakan dalam bentuk beras yang bisa digunakan sebagai bahan makanan bagi si fakir atau si miskin. Oke? Paham? Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan, Bu? Tadi Bu Haris bilang apa itu amil? Amil itu siapa? Amil adalah seseorang atau lembaga yang mengurusi zakat. Jadi ketika kamu mau membayar zakat, bayarnya ke siapa? Si amil. Nah, amil itu nanti yang akan mengurusi zakat kalian. Zakat kalian akan diterima dan si amil itu nanti akan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak. Paham ya? Kalau di Muhammadiyah ada Lazismu, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Paham? Kalau paham, cukup pelajaran kali ini kita hanya membahas tentang zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa melengkapinya dengan membaca LKS Al-Islam. Di situ ada penjelasan yang lebih detail termasuk dengan dalil-dalilnya, termasuk dengan dasar-dasarnya. Cukup dari baris. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.